Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Pemasaran di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep advertising atau periklanan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memahami konsep advertising, periklanan. Periklanan adalah satu dari 4 barang penting yang digunakan oleh perusahaan untuk melancarkan komunikasi persuasif terhadap pembeli dan masyarakat yang ditargetkan. Pada dasarnya, periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Periklanan harus mampu membujuk konsumen supaya berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan strategi pemasaran pada perusahaan untuk mendapatkan penjualan dan laba. Iklan adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan sponsor tertentu yang membayar jasa sebuah media massa atas penyiaran iklannya. Advertising. Tujuan periklanan. Tujuan periklanan, advertising objektif, adalah tugas komunikasi tertentu yang dicapai dengan pemirsa sasaran tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan periklanan bisa digolongkan berdasarkan tujuan utama. Apakah tujuannya menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan? Tujuan periklanan. Penetapan tujuan. 1. Tujuan komunikasi. 2. Tujuan penjualan. Keputusan anggaran. 1. Pendekatan terjangkau. 2. Persen penjualan. 3. Paritas kompetitif. 4. Tujuan dan tugas. Keputusan pesan. 1. Strategi pesan. 2. Eksekusi pesan. Keputusan media, jangkauan, frekuensi, dampak, tipe media utama, kendaraan media tertentu, penetapan waktu media. Evaluasi periklanan. 1. Dampak komunikasi. 2. Dampak penjualan dan laba. 3. Tingkat pengembalian periklanan. Fungsi periklanan. 1. Memberikan informasi. 2. Membujuk atau mempengaruhi. 3. Menciptakan kesan atau image. 4. Memuaskan keinginan. Kelebihan media periklanan. 1. Televisi memiliki kelebihan yaitu untuk meliput
pemasaran massal yang baik, biaya rendah perpaparan, menggabungkan pandangan, suara, dan gerakan menarik terhadap indera. 2. Surat kabar memiliki kelebihan yaitu fleksibilitas, ketepatan waktu, liputan pasar lokal yang baik, penerimaan luas, tingkat kepercayaan tinggi. 3. Surat langsung memiliki kelebihan yaitu selektivitas pemirsa tinggi, fleksibilitas, tidak ada kompetensi iklan dalam media yang sama, memungkinkan personalisasi. 4. Majalah memiliki kelebihan yaitu selektivitas geografis dan demografis tinggi, kredibilitas dan prestis, reproduksi kualitas tinggi, umur panjang, dan banyak pembaca selain pembelinya. 5. Radio memiliki kelebihan yaitu penerimaan lokal baik, selektivitas geografis, dan demografis tinggi, biaya rendah. 6. Luar ruang memiliki kelebihan yang fleksibilitas, pengulangan paparan tinggi, biaya rendah, kompetensi pesan rendah, selektivitas posisi baik. 7. Internet memiliki kelebihan yaitu selektivitas tinggi, biaya rendah, segera, kemampuan interaktif. Kekurangan media periklanan. 1. Televisi memiliki keterbatasan antara lain biaya absolut tinggi, kerumunan tinggi, paparan hanya sekilas, selektivitas pemirsa kurang. 2. Surat kabar memiliki keterbatasan antara lain umur pendek, kualitas reproduksi buruk, sedikit membaca selain pembelinya. 3. Surat kabar langsung memiliki keterbatasan antara lain biaya perpaparan relatif tinggi, citra surat sampah. 4. Majalah memiliki keterbatasan antara lain jangka waktu pembelian iklan lama, biaya tinggi, tidak ada jaminan posisi. 5. Radio memiliki keterbatasan antara lain audio saja, paparan hanya sekilas, perhatian rendah, media separuh terdengar, pemirsa terfragmentasi. 6. Luar ruangan memiliki keterbatasan antara lain selektivitas, pemirsa kecil, keterbatasan kreatif. 7. Internet memiliki keterbatasan antara lain pemirsa tercakup secara demografis, dampak relatif rendah, pemirsa mengendalikan paparan. Faktor media periklanan. 1. Tujuan periklanan. 2. Sirkulasi media. 3. Keperluan berita. 4. Waktu dan lokasi di mana keputusan membeli dibuat. 5. Biaya administrasi. 6. Kerjasama dan bantuan promosi yang ditawarkan oleh media. Macam-macam periklanan. 1. Periklanan barang, produk, advertising. 2. Periklanan kelembagaan, institusional advertising. 3. Periklanan nasional, regional, dan lokal. 4. Periklanan pasar. Komunikasi pemasaran, marketing communication, adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Kotler dan Keller 2009. Dunia pemasaran tidak jauh dari promosi dan periklanan, yaitu jenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Bukhari 2011.
Tujuan pertama promosi adalah memberi informasi, menarik perhatian, dan selanjutnya memberikan pengaruh meningkatnya penjualan. Kegiatan promosi bukan hanya sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian dan penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi. Alat promosi dalam bahasa pemasaran biasanya disebut dengan bauran promosi. Perangkat promosi mencakup aktivitas periklanan, penjualan perorangan, personal selling, promosi penjualan, hubungan masyarakat, public relation, informasi dari mulut ke mulut, word of mouth, pemasaran langsung, direct marketing, Lupi Wadi dan Hamdani 2008. Bauran komunikasi pemasaran. Beberapa bauran komunikasi pemasaran tersebut adalah sebagai berikut. Yohanes dan Sari 2019. Satu, sosial media. Sosial media bertujuan untuk memberikan wadah bagi target market untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi berupa berita, video, foto dalam bentuk viral. Banyak para pelaku usaha menggunakan media sosial Instagram karena Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat luas. Dua, word of mouth. Aspek terakhir yang digunakan oleh pelaku usaha adalah word of mouth. Word of mouth yang dilakukan dimulai dengan memberi servis yang baik terhadap konsumen, kemudian membangun relasi terhadap konsumen, kemudian membentuk komunitas di dalam lingkungan tersebut. Word of mouth, word of mouth. Word of mouth, word of mouth communication, WOM atau komunikasi dari mulut ke mulut, merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Kotler dan Keller 2012. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.